Halo loh, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, apa boleh buat? Sebenarnya saya sering coba menghindari ini bahwa Presiden Jokowi itu di akhir masa jabatannya akan meninggalkan beban yang berat buat bukan bukan hanya pada pengelola negara dalam hal ini presidennya Pak Prabowo, tapi juga pada rakyat. Ini tanda-tandanya sudah sangat jelas. Ini seperti sinyal yang disampaikan oleh Pak Luhut. Pak Luhut menyatakan bahwa mulai tanggal 17 Agustus akan ada pembatasan soal BBM bersubsidi. Dan kita tahu kan BBM bersubsidi itu konsumsinya kelas bawah. Begitu juga Pak Erick Thohir juga dia berharap akan ada pembatasan pembelian LPG 3 kilogram. Oke, mau dalihnya apapun tentu saja itu yang akan kena dampaknya juga rakyat kelas bawah karena yang menggunakan LPG 3 kilogram itu kelas bawah kecuali orang yang ngaco aja yang orang kaya tapi tetap menggunakan LPG 3 kilogram gitu. Ya, ini picu untuk satu ketegangan sosial yang bahkan bisa berakhir pada pertarungan sosial. Karena Pertalite ini itu efek dia bagi daya beli itu tinggi sekali itu. Apalagi jadi kalau dia dicabut subsidinya itu akan banyak orang yang bergelimpangan nggak mampu lagi untuk membeli energinya itu. Waktu Marx memulai revolusi, dia bilang begini, proletar all over the world unite. Kaum proletar sedunia bersatu. Nah, sekarang kita bisa pakai pertaliter all over the world unite. Kaum pengguna pertalite bersatu lah untuk menentang soal ini. Jadi tetap kita mesti ingat bahwa ada hak rakyat untuk dapat subsidi itu. Bahwa APBN bolong dengan subsidi itu kan karena kedunguan ekonomi aja kan. Jadi jangan apa yang diatur di konstitusi itu mau dibatalkan hanya karena kegagalan pemerintah untuk mengatur defisit kita seberapa, mau dibebankan pada siapa defisit itu kan. Akhirnya defisitnya dibebankan lagi pada pemerintah, pada rakyat dengan menaikkan harga pertalite, dengan menutup akses pada energi bersih, yaitu gas yang seolah-olah itu bukan lagi barang yang harus disubsidi. Loh, kalau keadaan ekonomi kita membaik dengan sendirinya, rakyat itu malu untuk beli pertalite, malu untuk beli gas 3 kilogram. Tetapi karena justru kondisi-kondisi makroekonomi tidak bisa diperlihatkan membaik oleh pemerintah, nah pemerintah ambil jalan pintas itu, naikkan PPN, naikkan gas, naikkan LPG, naikkan minyak. Jadi nggak ada sebetulnya satu sinyal bahwa pemerintah ini mengerti bahwa kita bukan negara kapitalis. Kita punya ideologi yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh. Kita punya sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Semua dua sila yang berhasil untuk membuat kita punya distingsi dengan negara-negara kapitalis, yaitu keadilan sosial dan kemanusiaan adil beradab, itu dibatalkan oleh pemerintah. Nah, kalau dihitung dari segi pelanggaran ideologi, ya ini seluruh rejim Jokowi itu udah melanggar Pancasila. Ya, ya. Nah, ini jelas seperti yang Anda sampaikan tadi ya. Pertalite itu sekarang bukan hanya untuk semacam apa ya, transportasi publik gitu yang sekarang ini pasti akan semakin mahal, dampaknya juga begitu pergerakan barang-barang jasa dan juga akan mahal. Tapi sekarang kan kita tahu bahwa rakyat kecil itu misalnya para sopir ojol itu pasti tergantung dengan Pertalite mereka-mereka rakyat pekerja-pekerja kelas bawah gitu, mereka pasti juga akan mengandalkan sepeda motor itu untuk transportasi yang murah mereka. Jadi dampaknya jelas terasa. Begitu juga dengan kalau dengan tadi soal gas melon 3 kilogram tadi itu urusannya dapur begitu ya. Nah, yang Anda sebut tadi soal PPN, ini kan PPN 12% juga akan diberlakukan tahun depan, Bung Rocky. Jadi ya bayangkan itu nasib rakyat kelas bawah itu betul-betul eh, di sudah jatuh tertimpa tangga bukan tangganya itu bukan hanya satu tangga banyak tangga. Ya mungkin juga ada tim Prabowo yang melihat potensi kegagalan semester pertama kalau subsidi masih diberikan. Tetapi jangan lupa justru semua semua janji Pak Prabowo adalah menggratiskan bahkan. Jadi Hmm. itu yang mesti kita perhatikan. Janji politik Prabowo kalau bisa gratiskan uang kuliah, gratiskan transportasi segala macam. Kan janjinya begitu. Jadi subsidi pada Prabowo mesti meningkat. Kalau kita ingin tagih ideologi Prabowo, dia mau supaya ada kerakyatan di situ tuh. Jadi jangan sampai seluruh janji Prabowo itu dibatalkan hanya karena Prabowo ngikutin jebakan dari Pak Jokowi itu untuk menaikkan seluruh harga kebutuhan pokok kan. Ini soalnya. Jadi kita mulai melihat bahwa ini pemerintahan yang sedang ambruk ini atau decaying ini atau lemdak ini sebetulnya jahat
di ujung kepemimpinannya dia bebankan soal-soal itu pada Prabowo yang akan meledak jadi kerusuhan sosial nanti di era Prabowo. Kita mesti baca juga itu sebagai taktik dari Jokowi untuk menghalangi Prabowo pergi bersama-sama dengan rakyat. Bukan kita mau membela Prabowo, tapi kita mau lihat bagaimana kecurangan kebijakan hari ini akan dibebankan pada pemerintahan baru yang 3 bulan lagi pusing untuk cari bagaimana nambal APBN, bagaimana nyari 8.000 triliun, 800 triliun pertama supaya tidak terlihat bahwa kas kita kosong gitu. Jadi sekali lagi upaya-upaya semacam menaikkan harga kebutuhan pokok dengan menaikkan harga energi itu nggak ada dasarnya dalam konstitusi kita tuh. Negara disuruh cari uang supaya rakyat itu bisa disejahterakan, supaya IQ nasional tinggi tuh, bukan dengan membebani rakyat yang memang daya belinya berkurang dan apalagi kelas menengah yang udah makan tabungan itu. Jadi saya kira ini potensi yang bagus untuk memelihara suhu perubahan politik di jalanan, bukan lagi di parlemen nanti itu atau secara beradab. Jadi apapun ekonomi itu, kalau kata Bill Clinton, di economic stupid. Jadi artinya persoalan-persoalan ekonomi itu yang akan menghasilkan ketidakstabilan politik nanti. Nah kita senang-senang aja kalau terjadi ketidakstabilan politik, itu artinya ada perubahan besar cara kita memandang negara ini di masa depan. Karena terlalu lama kita ditipu atau dibuat halusinasi seolah ekonomi akan membaik dan rakyat setelah ditinggalkan Jokowi akan menikmati seluruh kemewahan dia karena ekstraktivitas akan datang pada rakyat tuh. Karena itu nggak terjadi semua kan. Jadi Jokowi memberi jalan negara ini dirampok oleh oligarki dan tidak ada yang balik satupun ke kita. Kalau oligarki itu merampok negara dan balik ke masyarakat, nah masih bagus. Coba kita lihat, Pak Harto dulu membiarkan oligarki itu merampok negara tuh dalam bentuk izin-izin khusus. Tapi rampokannya balik ke negara itu dalam bentuk SD Impres, irigasi, jalan-jalan yang bagus itu masih 35% balik ke negara tuh. Jadi bagi Pak Harto, oke, silahkan eksploitasi, tetapi kembalikan pada negara ya. Dan benar, Pak Harto paksa konglomerat waktu itu untuk kembalikan pada negara hasil akumulasi mereka. Baliknya 35%. Zaman SBY baliknya 27%. Zaman Jokowi tinggal 5% yang balik, tinggal 5-6%. Nah, mungkin sekarang tinggal 3% yang balik. Ya karena itu bebannya diberikan pada rakyat. Ya mestinya rakyat itu dapat harga diri berdasarkan batu bara, nikel, timah, tambang yang diambil oleh mereka. Nah, karena itu kita mau tuntut itu sebagai hak keadilan rakyat. Jangan rakyat dibebani oleh kedunguan kebijakan Jokowi. Ya, yang terjadi sekarang justru malah para pengusaha-pengusaha tambang itu memarkir duitnya di luar negeri dan kemudian BI dan pemerintah itu justru harus membujuk dengan memberikan insentif dan ternyata sejauh ini juga kelihatannya nggak berhasil tuh Bung Rocky. Ya bagi pengusaha yang udah kabur ke luar negeri dianggap ya ngapain balikin ke Indonesia nanti dirampok lagi, dikorupsi lagi kan. Jadi bagi mereka juga masuk akal tuh bahwa buat apa investasi di Indonesia lalu dibikin segala macam tax holiday atau apa istilahnya dibikinin family business apa yang di Bali itu diusulkan supaya modal balik ke Indonesia dijamin untuk tidak dipajaki. Jadi semua kekacauan yang dibuat oleh Jokowi itu akhirnya akan jadi beban pada Prabowo nanti di semester pertama karena akan bersaing dengan tuntutan-tuntutan populis rakyat yang meminta kan ini Pak Prabowo presiden baru dong masa kita tidak bisa mendapatkan jaminan kesejahteraan pada saat yang sama Prabowo akan pusing karena PPN dinaikin harga energi dinaikkan jadi bagaimana Prabowo itu menyusun satu satu ideologi ekonomi baru yang disebut kerakyatan, koperasi dan seterusnya. Kalau hak-hak rakyat itu justru diabaikan dari awal oleh Jokowi per hari ini. Ya, 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 ya. Itu dia yang saya kira jadi selalu kita sebut ini rakyatnya dibebani kehidupan makin berat, sementara kemudian pemerintahnya dalam hal ini Prabowo melihat realitasnya bahwa APBN juga makin cekak. Makanya ya nggak berlebihan kalau tadi Anda mencurigai, jangan-jangan ini juga bagian dari pematangan situasi gitu. Karena secara teori kalau Prabowo itu jatuh kan yang akan tampil adalah Gibran sebagai wakilnya. Gibran, ya, Ya. kita mesti curiga itu karena nggak mungkin kita berpikir bersih lagi untuk menilai Jokowi. Kita mesti berpikir kotor karena dia pun berpikir kotor terhadap negara kita kan. Kan Mhm. dia mainkan seluruh kartu itu bahkan partai yang membesarkan dia itu diacak-acak tuh. Di mana kebersihan pikiran Jokowi. Jadi value statementship-nya itu apa namanya nilai kenegarawanannya itu betul-betul nggak ada. Bahkan dari awal memang nggak ada. Jadi
sudah kita udah sampai pada satu kesimpulan bahwa era ini ada era yang paling dungu, era yang paling tidak bermutu dari politik Indonesia, itu era Pak Jokowi. Kita mesti ucapkan itu secara jujur, bukan karena kita benci Jokowi, tapi kita tahu bahwa dia dari awal sudah pasti gagal tuh karena kapasitasnya nggak ada. Nah, incapacity ini yang atau under capacity ini yang harus kita pakai sebagai alasan untuk juga menduga politik Jokowi ini masih akan dia pakai di pilkada nanti itu. Saya kira itu aja persiapan kita Ya, ya, ya. sebagai bangsa ya, bukan sebagai individu tapi sebagai bangsa. Kita selalu bicara itu dalam kepentingan kenegaraan kita, bukan karena kita dendam atau sinis pada Jokowi dan anak-anaknya, bukan, karena kita tahu bahwa negara ini didirikan dengan pikiran bermutu oleh founding parents kita. Tiba-tiba kok jadi dangkal begini, PSI jadi dangkal, partai-partai sekitar Jokowi jadi dangkal, Golkar juga jadi dangkal, tuh PAN jadi dangkal. Kan kita mesti ucapkan itu sebagai keyakinan kita bahwa kita bisa pulihkan itu kalau value tentang public policy itu didasarkan pada prinsip keadilan sosial. Ya, ini sebenarnya diam-diam Anda sudah memberikan semacam emergency exit pada Pak Prabowo karena Anda sudah menjustifikasi bahwa ini pemerintahan yang terburuk, sementara Pak Prabowo kan kemarin sempat menyatakan bahwa ini pemerintahan terbaik dalam sejarah Indonesia dan dia akan jadi penerusnya gitu. Tapi dia dengan mengutip Anda, saya kira dia cukup aman gitu. Iya, karena ujungnya akhirnya kekuasaan itu harus diucapkan secara jujur. Bahwa tentu Pak Prabowo pada waktu itu ya terpesona dengan Jokowi Hmm. atau punya jalan pintas untuk dapat limpahan pendukung-pendukung Jokowi. Itu sekarang dia akan balik pada rasionalitas. Sehingga Pak Prabowo akan ada di depan meja setiap hari menghitung kalkulasi rasional untuk menghasilkan kebijakan yang masuk akal dan yang berkeadilan sosial. Itu aja kan. Jadi mudah sebetulnya kita lihat bahwa ya Pak Prabowo terbebani oleh cawe-cawe Jokowi pada akhirnya. Walaupun beliau nggak akan ucapkan. Tapi saya kira sebagai orang yang tahu tentang strategi, dia paham bahwa dia ada dalam jebakan uh, odious debt, jebakan odious politics, jebakan politik buruk, jebakan apa nama odious debt itu hutang-hutang yang ya hutang-hutang maksiat lah atau Ya, ya. hutang-hutang yang najis kira-kira begitu istilah kasarnya. Ya, ya, ya. Nah, saya kira mungkin istilah yang paling tepat pernah Anda gunakan beberapa waktu yang lalu itu kan bahwa Pak Prabowo itu sedang kesirep sama Pak Jokowi. Tapi nanti bersamaan dengan Pak Jokowi pulang kampung itu jaraknya semakin jauh ya, sirepnya itu akan hilang juga dan orang ketika sirepnya hilang tuh dia akan sadar kembali. Iya, saya kira Pak Prabowo lagi mulai pulih kesadarannya bahwa dia harus selamatkan negeri ini, bangsa ini, bukan selamatkan dinasti yang dititipkan pada dia oleh presiden sebelumnya, Hmm. yaitu Presiden Jokowi. Ya, dan tanda-tandanya apa kesadaran yang sudah pulih itu setidaknya mulai terlihat dari orang-orang sekitarnya ya, Bung Rocky ya, Pak Sudrajat Dono sudah 2 kali menyatakan tidak akan melanjutkan IKN, Ya, dan kemudian Ahmad Muzani Sekjen Gerindra menyatakan bahwa pelantikan presiden akan dilakukan di Jakarta bukan di ibu kota negara yang baru gitu. ya, akhirnya kita lihat bahwa Prabowo pada akhirnya akan berdiskusi dengan orang-orang yang punya akal, kira-kira itu. Sebagai seorang dengan IQ yang bagus, kan dalam penelitian psikologi IQ Pak Prabowo bagus. Jadi dia akan kembali untuk melihat hal yang rasional. Hanya dengan cara itu dia bisa memperoleh legitimasi yang kemarin hilang karena peristiwa di Mahkamah Konstitusi. Jadi dia memulailah bekerja dengan peralatan akal pikiran buat Pak Prabowo supaya kita mengerti apa yang akan dia lakukan bisa dikontrol juga dengan akal pikiran tuh. Nah, oke, baik, Bung Rocky, kita Ya, nolkan semua Jokowi ya. sip. Thank you. Nolkan Jokowi. Oke. Ya.